Hanya bagimu Yesus.
surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu, anak-anakmu ada di dalam rumahmu. Kami katakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang hari ini ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya, Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau menyertai bahkan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, baik yang memainkan musik, singer, LCD, kolektan pujian Bapa. Biar kiranya ini menjadi satu paket untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan juga anak-anak-Mu yang mungkin di dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau hentar tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan pagi hari ini Tuhan, di ibadah ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar kiranya firman itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari demi hari Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkualitas Tuhan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh hadir pada pagi hari ini. Kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji membesarkan namanya. Amin. Nah, pada hari ini juga jemaat Gembala Sidang beserta dengan hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kakak Milen pada tanggal 24 Juni yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati, tambah pintar dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Mari saudara sudah siap memuji membesarkan nama Tuhan. Mari dalam untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Mau bersorak buat Tuhan Yesus. Karena Dia layak kita ini. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Karena Ku adalah cinta
Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita akan sangat-sangat jatuh. Saudara masih mau memuji besarkan nama Tuhan? Mari kita mau terima sukacita surga, kita mau bersorak, kita mau angkat pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat kami, patah semangat, takkan hilang. hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, Bagi Allah kita. bersorak bagiku, sukacita surga nyata Penuhiku. Haleluya. Kita mau pujian ini kembali. Sukacita surga nyata di tempat ini. Amin. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan yang kita itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, patah semangat, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saudara boleh rasakan kuasa Tuhan dari tangan-tangan kita. Amin. Kita boleh rasakan, bahkan kita undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita. Amin. Dan kita percaya waktu kita tidak akan sia-sia untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pada saat ini kita juga akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin.
Tuhan, sungguh pujian yang indah yang dinyanyikan oleh Kak Milen untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Masih ada saudaraku yang ingin menyaksikan cerita Tuhan? Di bawah paha saya angkat nggak ada apa-apa, terus sudah saya biasa lagi, terus kok ada geli-geli lagi pas saya angkat kedua kali, ada kalajengking di bawah pas paha saya, itu besarnya sebesar kecoa. Tadi pagi saya udah ngikutin mama saya, warnanya hitam, tapi kalajengking itu nggak gerak gitu loh, maksudnya dia dalam posisinya yang kayak apa sih, bentuknya udah melengkung yang kayak geli-geliin paha saya angkat. Biasanya kalau saya lihat kayak gitu, saya pasti teriak. Perempuan wajar. Tapi malam itu saya nggak bisa ngomong, saya nggak teriak. Saya cuma diam aja. Ih, kok ada kalajengking? Pas banget tuh, jatuhnya dari mana gitu? Dari tangan saya. Saya angkat, saya bangun. Dia tuh jatuhnya pelan banget. Harus saya bunuh apa enggak ya? Saya bilang gitu. Oh, kalau misalnya nggak saya bunuh, ntar kena anak saya ya kan? Siapa tahu dia di mana, atau saya nggak tahu nih kalajengking beneran atau enggak. Pastinya kalau dia udah di paha saya dalam posisi itu, kan saya dicapit gitu ya, karena saya udah gerak gitu kan. Saya lihat nggak ada pertama kali, yang kedua baru saya berarti geli banget gitu kan, kayak lagi geli-geli saya gitu kan. Ya udah saya dulu, terus saya baru sadar, oh itu kan ini tuh semua karena perlindungan Tuhan. Biasanya kalau jangan kan kalajengking, cecak atau kecoa aja, tadi kita pasti teriak, kita perempuan ini kalajengking loh, kok saya nggak teriak kayak gitu, kenapa ya? Saya percaya pasti Tuhan yang melindungi saya. Kalau misalnya pada saat itu saya tanpa perlindungan Tuhan, pasti saya sudah dicapit sama dia lah, karena posisinya dia tuh udah tinggal buntutnya tuh udah panjang, yang geli-gelinya saya udah pasti saya belum pernah saya diangkut sama kalajengking, tapi walaupun dia nggak berbisa, kalau diangkut pasti kayaknya meriang ya, soalnya besar ya gitu. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan, walau dalam keadaan apapun saya percaya Tuhan melindungi kita gitu. Walaupun kita tampak kayak sedang beribadah, berdoa, karena kita anaknya, saya percaya dia melindungi kita gitu. Yang biasanya kita takut akan sesuatu, di situ karena ada bahaya, Tuhan bikin kita tenang karena ada perlindungan dia gitu. Jadi itu aja yang saya mau saksiin. Saya ada di sini karena cinta kasih Tuhan dan anugerah dia. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Itulah keuntungan kita ya anak Tuhan, kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan tadi mikir ular, tapi ternyata kalajengking ya. Jangankan kalajengking ya, cewek kalau ngeliat cowok aja udah heboh banget ya. Tapi itulah perlindungan Tuhan buat kita anak-anaknya, janji Tuhan digenapi. Amin saudaraku. Amin. Ada lagi ini menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Shalom. Ini kejadiannya benar-benar nggak berbeda banget ya, saudara. Jadi kemarin itu kami ada ibadah Islam di rumah Cici, Cikara. Itu dari pagi lah biasa kita. Siangnya ada kita bercanda-bercanda lah seperti biasa kan, kalau ngumpul di sini pun bercanda sore. Dan kebetulan itu udah jam 4:30 sore. Jadi kita lagi nganterin Alia sama Cilili pulang dari mobil. Nah, Cici karena kasihkan ngobrol sama yang lain, ada Rino, ada siapa gitu. Dan saya buka gerbang karena saya megang kunci motor kebetulan. Kunci motor saya ada backupan kunci gerbangnya Cici karena saya biasa ngantor servis ini kan sekolah. Jadi saat itu saya lihat di belakang
ada ibu-ibu pakai handuk doang, sedangkan sambil gendong anak. Dan mereka itu terlalu fokus sama Cilili karena mau nganterin Cilili pulang. Jadi Ino udah ngeliat katanya, orang stres kali ini. Terus satu lagi, Bapak itu udah ngeliat, paling berantem kali ini sama lakinya. Nah saya udah dengar dari awal di gerbang itu, tolong anak saya nggak tahu harus apa-apa, tolong anak saya. Dan saya langsung teriak ke mereka semua, Cik Vera itu di belakang ada yang minta tolong. Sampainya, dan kita yang tadinya nggak begitu panik jadi panik karena ibunya itu histeris banget. Yang aku nggak tahu nih harus gimana, ini anak pertama. Iya kita tahu, tapi ini anak langsung dioper ke siap aja gitu. Mau dari siapa? Si AE ya ini itu ya, dia megang pertama, dan pertolongan kita mikirnya kan enak jam ya paling step. Jadi si Oli kebetulan langsung Tante Vera ambil sendok, ambil sendok kayu diambil, ternyata nggak kancing giginya. Nah saya itu terakhir kali lihat dia udah kejam. Nah karena saya udah nggak ngerti, karena saya juga belum berkeluarga kan, jadi nggak ngerti. Saya ya udah antisipasi aja. Saya udah mendengar si Ain itu udah mengeluarkan motor mau ke puskesmas, tapi kok nggak gerak-gerak karena saya kebetulan pegang di motor. Saya muter balik, dan terakhir kali anak itu dipegang sama mama, dan mama juga mau ngoper ke mamanya. Kalau misalkan tuh, saya berpikir kalau misalkan bukan sama mama, sama orang tuanya, mungkin itu anak nggak selamat, karena dia udah histeris di motor dan saya panik. Ya pasti bisa jadi 3 orang, bukan 1 orang jadi 3 orang. Dan kebetulan langsung ini mama dipakai sendalnya Cici yang kekecilan, kita udah mikir lah, langsung saya gas aja. Dan belum ada jarak 2 km itu anak udah diam. Udah saya terakhir itu udah lihat emang udah biru. Ini anak udah diam. Mama sambil doa sambil bangunin anaknya, dan saya dengan refleksnya karena saya mungkin suka bercanda dengan anak-anak ya. Nah ayo kita mau main, ini ada mobil, kita mau keluar, ada mobil, ayo. Sampai ada Grab. Kenapa bu? Anaknya step. Aku bilang gitu. Kok kenapa ini? Saya percaya itu kerja Tuhan. Itu malaikat Tuhan yang mungkin kita nggak tahu Tuhan tuh mau menolong kita tuh dengan posisinya seperti apa. Mungkin jalanannya lurus kan, nggak ada halangan. Itu posisinya jam 5 sore. Daerah Puri itu luar biasa. Saya biasanya kalau misalkan jemput saya jam 4 sore itu bisa sampai rumah setengah 7. Ini macet banget. Berpikir pertama Aldi yang bisa saya tolong karena Aldi mau keluar mau pulang kan sama Cilili. Saya mikir kalau misalkan di jalan sambil mikir kalau misalkan sama Cilili ya nggak selamat juga. Saya kalau nggak ketemu Grab ini ya juga nggak selamat juga. Udah saya hajar aja nggak pakai pikir panjang gitu. Dan luar biasanya mama, biasanya dia kalau aku bekerja kan diketuk tangannya. Jadi sama sekali nggak duduk sambil bawa anak, dan dia doa, dan gak pasti nggak ngeliat ke depan. Jeglukan apa? Kita hajar aja. Oke, udah itu kita buka jalan, kita udah kayak orang gila bawa motor sampai di masih agak jauh dari puskesmas Purinya. Ada sebuah mobil putih, udah dibuka jalan sama Grabnya. Ternyata kepalanya moncong ke kanan. Saya secara refleks ke kanan. Udah untungnya saya nggak tendang itu mobil. Ternyata di depan ada mobil lagi. Langsung saya banting kiri. Dan mama langsung begitu kan. Anak langsung kaget dan langsung kata mama bangun di situ. Dan mama udah nangis-nangis. Saya mikir ini bukan cucu kita, bukan saudara, bukan apa. Mama nangis-nangis. Saya jadi panik kan. Kita mau main. Ya gitu. Udah begitu saya mikir kok saya berasa kayak seorang bapak yang lagi khawatir dengan anaknya gitu kan. Padahal saya belum ngerasain apa-apa, karena saya mungkin ngerasainnya ya bilang dari kecil, Dijan masih kecil, siapa masih kecil, siapa masih sama saya. Jadi saya mungkin ada kepekaan untuk dari anak kecil. Dan di situ yang benar-benar ngerasa ini anak harus selamat. Dan itu kata mama 2 kali itu anak gak bergerak sama sekali. Sampai kita bangunin, kita main, mama mainin matanya, mama campel lidahnya karena katanya udah ke dalam ya. Mama campel ke dalam itu usaha kita sampai situ udah Tuhan, saya percaya ini
mujizat terjadi di sini karena pas banget kita lagi ada diskon. Jadi tetangga saya juga ngomong, kebetulan si mereka lagi doain kita semua kata dia. Dan kejadian itu juga mungkin cara Tuhan untuk mendekatkan keluarga di situ kali ya, karena keluarga di situ agak-agak, kalau bagi saya itu individu, kalau menurut saya. Jadi mungkin cara itu agak biar mendekatkan keluarga di situ biar kompak. Pas sampai di rumah sakit di puskesmas itu, saya langsung ini dan itu langsung panik sekali ya. Dok, ini nyawa anak kecil. Tolong, iya Pak, iya. Sampai dokternya seperti itu, sampai dia diusir. Saya masuk, ditanya timbangannya anak, saya nggak tahu dong. Pak, saya jemput mamanya dulu ya. Ini tetangga saya. Dia bilang, oh ya udah, ini demamnya udah parah kata dia. Diterapin sama dokternya, saya nggak tahu dikasih obat apa, kata mama di dalam apa? Bubur-buburnya dikasih obat. Dan situ saya menjemput mamanya. Ternyata mamanya udah saya mungkin pulang, mamanya jalan ya. Saya bawa Cici. Dan jadi pas di tengah jalan saya mikir, kalau saya bawa Cici, saya bawa mama gimana? Jadi kita bonceng bertiga nanti pulang. Jadi saya ngomong sama dia, nanti kita pulang bonceng tiga. Nah, yang hebohnya itu si Cici nggak pernah teriak-teriak kan sebelumnya. Mungkin kalau sama saya mungkin teriak-teriak. Tapi ini di jalanan itu dia teriak-teriak, saya nggak pernah dengar. Saya minggirkan karena saya tahu dia nggak pernah teriak. Saya langsung minggir Pak, darurat. Itu grabnya benar-benar Tuhan tolong banget ya. Itu bawanya udah kayak sama kayaknya saya ke kiri dia ke kanan, dia ke kanan dia mau ambil nado saya kata mama, dan udah ini. Nah si Cici saya bilang, Pak ini, jadi dia langsung heboh sendiri kan. Ini nyamuk nih, waduh gitu ya, heboh sendiri lah dia. Saya buka jalan dan puji Tuhannya sampai rumah sakit, kita turun di pintu keluarnya, bukan pintu masuk. Ada aja kan, kita turun berhenti di pintu keluarnya. Nah saya langsung lari nyari pintu masuk. Pak tolong, ini ada anak kecil, butuh kursi roda nggak? Enggak Pak, ini anak kecil. Kalau gitu, ya udah dibawa, langsung digendong sama mamanya. Dan di situ mamanya juga katanya masih histeris gitu ya. Jadi pas di puskesmas itu saya ditahan sama security sama mantri di sana. Pak, ini jangan ditinggal, ini bisa jatuh. Ini ibunya bisa jatuh dan dia benar-benar yang secara kalau misalkan anak muda sekarang ya, anak pertama pun pasti ibu doang juga udah gampang dicari di Google atau di mana. Dan orang-orang tuanya juga masih membilangkan nggak mungkin dicuekin aja dilepas jalan anak pertama seperti di hutan itu kan nggak mungkin ya. Tapi dia itu yang ini anak saya gimana, ini tolong anak saya dioper kita satu-satu, seakan dia udah mau lepas tanggung jawab dan dia mau ngomong seperti orang gila ya. Sampai kejadian itu dia pakai handuk, ya udah kita laki-laki dia berpikirnya ini juga nggak ngeliat karena ya. Kalau ada nggak ngeliat ya, mungkin saudara ibu ngeliat ya, sama saudara kawin nggak tahu ya. Nah itu langsung lah. Dan ada satu tetangga itu yang lucu ya, seperti diomelin si Ain, suaminya lagi makan kacang karena kejadian itu dia hampir keselak. Jadi kalau dia keselak, dua orang yang pindah-pindah di kita. Jadi situ aja Tuhan emang luar biasa banget ya. Dari rumah Cikara itu bagi saya rintangannya nggak gampang, sampai ke puskesmas Puri, sampai ke rumah sakit besarnya pun nggak gampang. Kondisi macet dan ada grab yang marah-marahin saya, tapi dia benar-benar luar biasa buka jalannya, benar-benar. Dan dia pakai motor yang metik itu yang nggak ada suaranya ya, jadi kayak cuma main klakson aja gila. Kalau yang otomatis kan benar-benar nggak ada suara ya. Itu pertolongan Tuhan emang luar biasa banget ya. Saya merasa baru pertama kali saya pernah belajar gila dulu bawa motor emang. Tapi belajar gila yang tanggung jawab itu baru kali ini ya. Karena saya bawa saya dan bawa nyawa anak kecil. Kalau misalkan keserempet dikit aja kita mentalnya itu akan jauh banget. Dan saya benar-benar yang merasa Tuhan itu ajaib. Pas yang saya mau nyampe itu deket banget nyampe puskesmas, ada mobil putih itu. Dia udah minggir tapi kepalanya dia langsung disodorin ke kanan ya. Jadi kepala begini, saya bantu ke kanan dan di depan itu ada mobil kencang juga.
Kalau misalkan kita sehati-hati pun orang juga akan pasti tahu gimana dan tinggal itu akan mudah. Dan kebetulan ini juga khawatir baru ngomong sama Citra itu bannya Om Adi udah botak banget dan itu harus ganti. Ya emang buat saya itu botak banget, dan pertama pergi dari sini pun udah ada masalah sebenarnya. Nginjak klik di laptop itu apa nih Mak? Tapi ya ternyata sampai dari kejadian hari itu benar-benar saya merasa oh inilah pertolongan Tuhan ya. Dan dia pun mendapatkan kasih Tuhan karena ada ibadah juga dari kita. Emang Tuhan nggak pernah tutup mata ya untuk kejadian seperti itu ya. Saya bukan merasa seperti hero di situ, saya bukan merasa pahlawan di situ, tapi saya memikirkan ini anak saya. Saya berpikir ini anak saya harus saya tolong. Dan di situ Cici juga udah telepon, itu dia gimana? Udah Cici tenang aja, udah di rumah sakit besar. Cici pulang hati-hati, katanya Andi juga khawatir banget sampai dia bawa mobilnya. Saya dengar dari telepon, Andi itu bawa mobil pelan banget ya. Udah Cici bilangin Andi udah kayak dia nyampe rumah. Ya udah sampai gitu. Udah. Dan Cici juga nggak boleh keluar sampai selesai ya. Artinya saat pokoknya urusin itu. Nah pas kita pulang ke rumah, grup WA family itu biasanya kita tuh ngobrolin apa ya? Bukan orang lain, kita aja. Dan ini ada timbul satu tema lagi buat kita, pertolongan Tuhan di saat itu. Ya kita menunggu Cici kabar itu gimana. Ternyata puji Tuhan, opsinya tadi ada 2, itu anak di ICU anak, itu di UGD ngomongnya, saya tahu itu. Atau anak ini lewat. Dan puji Tuhannya anaknya dirawat biasa ya, nggak dirawat ini. Dan katanya sih udah begini. Katanya sih bisa ya, terima kasih. Saudaraku, saya nyambung ya, kita adik yang mulai pertamanya kejadian orang yang berdakwah itu, saya diam ya, tetap diam. Saya mau juga orang panik juga, tapi saya apa ya Tuhan kasih itu saya tabah gitu, tegak gitu, kuat. Itu Minci sebelahnya jahit ngasih saya anaknya. Dia bilang gimana nih ya, gimana saya itu muter, mana nih ya? Dia bilang ini no bantu Tuhan no, ya. Ini masih di mobil, lu bantu Tuhan nih. Tolong kita anak ke Ino, itu Ino udah ayam gitu. Cepet bang, kata adik. Cepet naik, saya naik kan biasanya kalau naik pakai naik motor ada pegang pundak ya, kalau bisa naik kan. Ini kan saya nggak bisa, mau anak, saya tuh begini. Saya nggak tahu tuh, yang naik kaki saya udah tuh yang nggak kita. Coba pakai sendal, pakai kan lebih banyak dan saya pakai sendal. Banyak sempit aja, udah saya berjalan. Sepanjang saya pegang anak ini, saya doa, bangun nak, sebut Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi mungkin orang yang namanya rematik kan dekat-dekat ya. Tuhan Yesus ini yang doa Kristen. Doa, Tuhan tolong. Terus sepanjang dari rumahnya dia sampai rumah sakit puskes masih buka terus sama Tuhan. Tuhan benar-benar. Saya pengalaman saya 69, Tuhan jawab doa saya. Saya begitu bersyukur banget Tuhan dengar doa saya ya. Walaupun saya menjerit semakin kamu enggak, saya benar-benar pegang kakinya saya lihat biru, terus matanya belitung, matanya tangannya sama badannya begini terus nih, gimana nih ya, anak saya benar-benar gitu, nggak bisa salahnya anak orang, terus saya benar-benar Tuhan, pas pegangan pas kali anak diem, putih pucat dingin, wah, mama. Tuhan, kalau mati di tangan saya takut Tuhan. Terus ngomong sama adek, kalau mati, mama disalahin ya dek. Banyak saksinya mamanya takut. Yang ngomong gitu aja, mau pasti ke penjara kan, cuma mama saya bilang takut ada. Tapi jangan mamanya takut. Sampai saya situ saya. Dan gitu, pas itu pas semua adeknya tadi itu ngomong katanya mobil mau itu, dia biru nih mau anak dia biru nih, tangan jadi bangun biru lagi. Malaikat matanya begini lagi. Begini ya, saya lihat ke depan, cepat sampai Tuhan Yesus sampai di depan, bapak bener yang ngajakin yang bantu jalan,
mikir bareng ya, begitu udah panik, udah di situ aja coba. Taruh di ranjang, waktu akan dikiringin, anusnya dimasukin ini. Datang lama sebenarnya mau bertanya, dokter, Bu, ini anak suntiknya udah lama belum kejang-kejangnya? Begitu ada waktu kira-kira enggak? Belum tahu. Saya bingung jadinya, termain bang. Pas maya datang bukannya dengan nanganin anaknya nanya dokter, datang kan geletak lagi, bilang saya bingung deh ya. Bu tenangin aja Bu, saya bingung kan tuh mamanya ternyata tegang gitu. Pas saya narangin, Bu air sih, itu kasih sembuh dong. Bu air sih, sembuh kamu sembuh ada kata-kata aja. Doa, Tuhan pasti sembuh ya anak sih. Diam aja, dompet dibuang, tasnya dibuang, apa dibuang, terus saya bingung dari kayak orang stres ya. Tuh, Pak, namanya Pak, dari rumahnya bisa ditanya dari gimana? Saya nggak tahu, soalnya ini. Nah, pas dia keluar mungkin menelpon saudaranya atau suaminya ngomong, dia pelan ya saya tanya, tenang ya tenang, lu ada ya. Itu anak udah berapa lama ini kejangnya? Terus sama batuk ada juga nggak? Ada nih, saya lagi tahu lagi, dokter dok ada katanya kejang udah lama batuk ini, udah balik lagi ke ibunya. Bu, yang ini nggak bisa Bu, dia udah infeksi, parunya ada infeksi, langsung kalau nggak langsung ini anak udah saya yang sekarang soalnya kalau lagi mau tak udah, ini pahamnya Pak Abi, gampang. Bu jangan ngomong gini Bu, saya di sini saya bilang juga jaga laki ini saya sendiri stres. Ibu tapi tenang ya, panggil ini taksi, taksinya dari sini kira-kira di depan nih, sedikit. Oke, saya bilang juga, Bu itu ada penumpang yang mungkin dia berhenti, udah. Saya kira berhenti di tengah jalan, di jalanan, adik mau kemari ke rumah sakit, ya karena sekarang dia, mama mana tuh di jalanan ya? Saya mau ngeliatin aku, bapak di sini nggak ada taksi, kan jelek masuk, udah masuk, adik bilang, tuh nggak ada jeleknya udah. Bu, ini anak jangan digendong sama ibunya. Dia bakal lepas nih anak, ibu yang pegang, saya pegang, mamanya mau kasih, tenang ya, jangan gini, tenang aja, doa aja. Pas sampai masuk ke grade, emaknya masuk, saya ditinggal, sama grade, hebat aja, masih bisa mengerti, suruh jangan tinggal ke ibunya, udah, saya dalam masuk ke grade, emaknya, cepat jalannya, dia pegang tangannya, saya pegang, Yesus, dia percaya. Tolong. Amin. Ini udah lagi, udah ganas lagi. Gitu. Udah pernah bingung, matanya udah merem. Jangan, jadi, jangan. Gitu mama. Sayang mama ya, sayang mama. Mama gitu. Terus mama gitu. Udah terbang lagi, begini lagi, utang-utang lagi. Terus sampai di rumah sakit Selang, Adi sampai merah. Karena apa tahu mengiringnya orang kayak ini. Kayak orang kematian, Bu, cepet banget. Ya, anakku ditabrak lagi, trek yang saya terus takutan tapi dikit begini Pera, sama Peranya si Ade naik motor. Puji Tuhan, pertolongan saya, Bu, saya benar-benar bersuka cita banget bisa nolongin tetangganya Pera, dan juga saya merasa Tuhan gimana lah, saya doanya Tuhan tolong, ini gitu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terus sampai sana, makanya masih mana lagi di rumah sakit soal dokternya sama pergi kami mau ngurusin anak ini terus mau ngomong nah saya selain cara menyuruh Puji Tuhan ya. Enggak, ya itulah kalau Tuhan bekerja, pertolongan Tuhan memang nggak pernah terlambat. Dan segala sesuatunya Tuhan sudah atur ya, seperti ibadah. Tadinya saya mau bikin tuh tanggal 29, saya tanya sama Andi tanggal 29, jadi kata dia takutnya pada berkitan. Ini juga karena ada libur 28 juga ya, ada tanggal 24. Kebetulan juga itu hari ulang tahun Milen ya. Kalau mau dilihat sih pedang-pedang menggelitik ya saudara. Kalau dari itunya, dia pakai anduk doang. Mungkin saat kejang itu, mungkin saat saya tahu tuh kayaknya dia baru mandi, tapi kita nggak tahu frekuensi lamanya ya. Ternyata anak itu udah lama kejangnya. Dan emaknya juga ngasih anak, ya saya juga takut ya, anak saya nggak pernah begitu, pengalaman orang anak kejang jadi gimana ya, saya juga udah nggak tahu. Saya bawa sendok kayu, tapi karena dia ternyata babynya ini masih 8 bulan, jadi gigi ini juga dia cuma mendelik aja, saya lihat tuh matanya mendelik, sininya udah biru.
Saya bilang, aduh gimana nih, cuma waktu itu kebenaran masih ada, saya lihat Ino doain, kita juga bilang, Yesus tolong didoain, kita bisa ngomong pertolongan apa, emaknya malah masih andukan, ya itu anduknya merosot ya, alirannya kelihatan, kayak misalnya masuk saya gituin, udah gitu pokoknya ganti baju aja, saya langsung lari ke rumahnya, saya ambil minum, untuk kita nggak kasih minum, ternyata nggak boleh dikasih minum, ternyata kalau bayi lagi seperti itu, cuma kan kita panik ya, jadi ngeliat dia panik, kita semua pada panik, akhirnya setelah dibawa ya itu dia ada bilang saya nggak pernah teriak kan ada badan botak, saya nggak kepikiran tuh ada badan botak saya. Sampai di situ juga di rumah puskesmas nggak bisa menangani, harus dibawa naik Grab, dan di situ untuk Grabnya juga cepat juga ya, jadi saya langsung bilang, ada bilang emergency, wah ada ngomong gitu langsung ini dong udah kayak gitu udah kayak polisi mendadak ke kita semua. Ya akhirnya dapat ditangani dan dokter juga bilang kalau ini dia mau observasi, kalau memang ternyata membahayakan masuk ICU anak, tapi kalau memang tidak rawat biasa ya. Setelah agak tenang saya dapat telepon ternyata Ino, Oli masih di rumah dengan Vivi. Saya bilang, saya tanya ke tetangga saya yang ada di situ, Jalin kayaknya udah agak tenang ya. Terus saya bilang, saudara mau datang kan? Iya, saya pengen tinggal dulu ya, kamu di rumah masih ada saudara. Iya, akhirnya saya tinggal. Dan di situ mereka akhirnya udah berpulang, saya kepikiran juga itu gimana. Saya juga kasihan karena selama dia tinggal di situ kurang lebih baru 1 tahun atau 10 bulan kali ya. Memang orang ini nggak pernah keluar rumah dan rumahnya selalu dikunci, makanya pas saya ke rumahnya agak bau gitu, mungkin kurang ventilasi, anaknya kurang matahari juga dokter bilang. Dan saya malah dia suaminya juga ada masalah ya, jadi saat itu juga susah dihubungin, dan puji sama Tuhan keluarga sudah bisa datang, katanya suaminya juga sudah datang, dan saya juga tanya ke tetangga saya sebelah, karena kan tetangga saya ini kan agak antik luar biasa ya, istilahnya dia mau dianggap RT lah di situ, dan pasti investigasinya lengkap tuh, detektif Conan deh. Dia udah dapat katanya anaknya baik-baik saja, nggak jadi di ICU. Puji nama Tuhan ya, kita lihat itu benar-benar kuasa doa yang singkat, tepat waktu. Kalau memang Tuhan belum mau ambil, ya bagaimanapun caranya penolong pasti datang. Dan semua tuh sekarang ingat ya, agak geli-geli tapi sedih juga gitu ya, kalau sampai terjadi apa-apa gimana gitu, kita pegang ada orang meninggal gitu. Dan ternyata tuh beberapa bulan sebelumnya mamanya ini sempat datang ke tetangga saya, katanya nangis-nangis, dia pengen bunuh diri katanya. Waduh, gawat juga nih kalau sampai ngeliat dia aja seperti itu, sampai duduk-duduk di lantai masih pakai anduk, bukan udah nggak mikir segala macam. Kita ngeliat kok dia bukan langsung duduk di motor gitu bawa anaknya langsung pergi gitu ya, enggak, dia malah duduk-duduk ngasih anaknya ke kita, yang duduk-dudukin anaknya. Nah kita kan juga bingung ya. Akhirnya ya pertolongan Tuhan itu memang, aduh saya nggak bisa ngomong deh, begitu luar biasanya. Sampai tetangga saya yang agak gimana ini frekuensinya lagi lurus ya, dia bilang untung ada ibadah ya, untung lagi ada ibadah di tempat ini, didoain anaknya bisa selamat. Padahal dari pagi saya bilang kenapa nggak dari pagi, kalau memang kenapa tuh bilang minta bantuan kita untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia udah ke puskesmas katanya pagi, dan puskesmas bilang bawa pulang aja, kasih obat. Ya itulah kesaksian yang luar biasa. Tuhan tolong kita semua, anak-anaknya tidak memalukan. Tuhan bekerja sangat luar biasa di luar nalar kita ya. Amin, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, saya tutup ruang pengajian untuk siang hari ini. Saya undang kita untuk bantu berdiri. Kita persiapkan hati kita sebentar untuk menerima berkat yang luar biasa lagi. Kita percaya janji Tuhan dia dan amin. Tuhan memberikan berkat buat kita. Yang dia tersembunyi Tuhan sediakan buat kita semua anak-anak yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sungguh betapa kasih setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, dia nyatakan di dalam hidup kita. Kau nyatakan bagiku
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, Hanya Kau dan Tuhan. segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu buat kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami hanya mau berserah kepada Tuhan kami yang memberikan kehidupan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami yang meninggalkan Engkau Tuhan, tapi kasih-Mu balik lagi kepada kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan yang kami miliki itu Engkau yang berikan buat kami Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan kami percaya Tuhan. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah iman kami kepadamu ya Bapa. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu kepadamu. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Karena setiap janji-Mu yang ukir di dalam kehidupanku, inilah yang menjadi iman, mendatangkan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu, buat setiap Tuhan kepercayaan kami kepadamu. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur padamu pada hari ini.
ajaib. Kami percaya karena berkat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau mendengarkan hal yang terpenting di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang tidak pernah berubah. Inilah yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang masuk di dalam hidup kami, yang tidak pernah Tuhan akan hilang ya Bapa. Sebab dari itu Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan baru Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat seberapa banyak kami yang hadir, seberapa banyak kebutuhan kami di dalam Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin setia, kami boleh semakin taat dan takut dan gentar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu dengan urapan baru. Biarlah sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap kata yang datang itulah yang datang daripada-Mu, yang boleh menguatkan kami, boleh membuat kami semangat semakin setia kepadamu ya Bapa. Nah kasih Bapa yang baik, jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri Tuhan, mengambil firman-Mu, kami mau tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami boleh mempersatukan hati kami, mencenderungkan hati kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga setiap benih firman-Mu yang Kau berkati kami, tidak ada satupun yang hilang dari kehidupan kami, melainkan semua memuaskan hati dan menjadi kami kuat. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami saat ini. Apapun yang datang firman-Mu, kami tahu ini rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik oleh Tuhan berikan kepada kita. Oleh tadi kesaksian ujian dari Kakak Milen, kalau kita tambahkan usianya 1 tahun, jadi usia 7 tahun pada tahun ini. Ini semua karena kasih penyertaan Tuhan pada Kakak Milen. Juga kesaksian Ibu Lina, bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan pada Ibu Lina. Tadi saya pikir sudah dengan sama dengan Ibu Hera, kira ular ya. Tapi bagaimana Tuhan tolong, mereka Tuhan menjaga Ibu Lina dan boleh terhindar dari maut. Jengkal dari kehidupan kita anak Tuhan yang kita Ibu. Dan juga tadi kesaksian saudara Ade, Tante Caca, juga Ibu Vera, bagaimana kita, jemaat kita, gereja kita boleh menjadi berkat di dalam iman dan tindakan. Semua Tuhan sudah atur ya. Kita ada kantor sel, mungkin dari ini Ibu Vera, Bapak Ferdi, Saudara Selin akan menjadi berkat ada sekitar ya, berdampak di dalam kehidupannya. Dan juga ngobrol Bapak Adi pada saat saudara Adi kesaksian itu Tante Caca sama saudara Ade, udah banyak botak bawa anak-anak orang, kalau terjadi apa-apa itu repot urusannya di jalan. Tapi kenyataan Tuhan boleh perluaskan kehidupan kita semua, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Baik, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan pada hari ini boleh menyampaikan renungan buat kita semua, buat Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga buat saya. Mau simpan hati kita, akan baca
pembacaan di awal. Kita akan baca bergantian. Yang pertama kita akan baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ke-8. Saya baca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu yang bernomor genap sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, puji nama Tuhan, ini judulnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang di sini. Dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya." Setelah itu menangis-nangis keras sehingga mengatakan kepada orang Mesir dan kepada siswa Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang, janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi kamu tidak akan membajak akan menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi kamu dan mengelola seluruh istananya dan sebagai kuasa atas keturunan Mesir. Ya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan berikutnya yang terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat ke-25 sampai ke-34. Kita baca bergantian kembali. Saya mulai dari ayat 25, Bapak Ibu 26 sampai ke-34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tetangga yang keluar dari dirinya. Lalu ia balik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menyamah aku?" Lalu ia menjawab, "Siapa yang melakukan itu?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu." Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala seseorang atau beberapa orang memandang masa depannya atau hari esoknya berdasarkan dengan apa yang dialaminya pada saat ini. Jika keadaannya baik, jika keadaannya enak, jika keadaannya berkecukupan, jika kehidupannya pada saat ini bahagia, berkelimpahan, maka orang itu mungkin akan berpikir hari depannya akan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah atau akan berlanjut dengan tidak kekurangan. Tapi sebaliknya ada juga orang yang jika melihat keadaannya pada hari-hari ini mengalami pergumulan, penderitaan silih berganti,
sakit, dan semua masalah yang tidak kunjung nampaknya banyak bertujuh di dalam kehidupan orang tersebut. Kadangkala mungkin juga ia berpikir masa depannya akan dihadapinya dengan banyak penderitaan. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang sudah merancang kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam kasih penyertaan Tuhan sudah merancangkan suatu kehidupan buat kita anak-anaknya dengan kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Dan di dalam suatu perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 20 tentang orang kaya yang bodoh. Nanti saya kasih Bapak PDP hari ini bacakan untuk kita semua di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 20. Lukas pasal 12 ayat ke 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya, terima kasih Bapak PDP Valino. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengar bersama perumpamaan yang Yesus katakan tentang orang kaya yang bodoh. Kita lihat bagaimana orang kaya tersebut bertanya di dalam hatinya. Dia tidak bertanya kepada penciptanya untuk rencana yang dia lakukan. Lalu dia berpikir, dia memiliki rencana untuk membangun rumah yang lebih besar. Apakah itu salah, Bapak Ibu? Mungkin kita juga sebagai orang, kalau menjadi di posisi orang tersebut, kita akan memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai seorang pedagang yang besar, pasti kita berpikir akan membangun suatu tempat gudang atau tempat penyimpanan untuk barang-barang yang akan kita jual. Tidak salah, Bapak Ibu, untuk itu. Tetapi yang berbahaya di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa, saya bacakan ulang di ayat ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Bagaimana dia menyerahkan, mempercayakan kehidupan dan juga jiwanya kepada suatu hal yang akan fana, dan bukan hanya hitungan hari, Bapak Ibu. Tuhan katakan firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Pada hari yang sama, pada malam itu juga firman Allah kepadanya bahwa jiwanya diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak boleh mempercayai sesuatu kehidupan kita kepada yang halnya sifatnya fana atau sementara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jangankan hari depan atau hari esok. 1 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami gempa bumi atau sebagai hal lainnya. Atau kita mungkin akan mendapatkan berkat yang berlimpah juga dari Tuhan, kita juga tidak tahu. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berpikir orang kaya ini bahwa adanya akan baik dengan semua hasil yang
ada padanya, dan masa depannya pasti baik juga berkelimpahan. Tetapi firman Allah datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin masih ingat renungan bulan lalu yang disampaikan oleh Bapak PDP Valino tentang pelita. Nah, begini kira-kira gambar pelita yang saya sudah tampilkan. Nah, ini gambar ini saya dapatkan dari buku sekolah minggu, di mana sekolah minggu gereja kita pakai ya. Ini adalah pelita pada zaman dahulu. Lubang yang besar itu ada tempat untuk mengisi minyak, dan lubang yang kecil bawahnya adalah untuk pelita itu menyala. Dan kalau kira-kira kalau menyala seperti gambar berikutnya. Nah, ini seperti ini gambar pelitanya. Jadi jangan sampai habis pelitanya minyaknya. Makanya di dalam perumpamaan 5 dan bijaksana dan 5 dan 10, gadis bijaksana itu membawa minyak juga di dalam guli-gulinya. Untuk kalau udah mau habis dia isi lagi minyaknya tetap menyala. Begitu kira-kira gambarnya Bapak Ibu. Nah, pelita seperti ini tidak menerangi area sekitarnya secara luas. Bapak PDP Valino menerangkan bahwa pelita ini hanya menerangi sedikit untuk seorang melangkah atau berjalan dalam tiap langkahnya. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa artinya dengan pelita seperti ini kita tidak bisa mengetahui jauh apa yang ada di depan kita. Kita seperti center atau sorot ya. Kita kalau habis pulang ibadah dengan minggu Kristen atau pakai komputer gabungan kita alami pakai kita sorot ya. Pakai lampu senter. Ya itu kita bisa lihat jauh dengan lampu senter seperti itu. Tapi tidak dengan pelita seperti ini. Hanya selangkah demi selangkah dia berjalan, mengetahui area sekitarnya saja, tidak sampai jauh. Jadi mengandalkan pelita itu di dalam perjalanannya. Dikatakan dalam Mazmur bahwa firman adalah pelita bagi kakiku. Di dalam kehidupan kita ada dilangkah kita memerlukan firman yang ada di dalam kehidupan kita. Kan firman kita dapat hari ini. Kita firman katakan kasihlah musuhmu, kita lakukan. Meskipun nggak enak, kita lakukan. Kasihlah musuhmu. Bersukacitalah meskipun kita lagi tidak memiliki hal yang tidak enak. Kita tetap dapat dengan bersukacita berjalan sehari demi sehari. Dan juga ada suatu tulisan yang mengatakan bahwa keterbatasanmu adalah sebuah fakta, tapi imanmu melebihi fakta. Dan kita hidup bukan karena fakta, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keterbatasan kita adalah fakta. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita juga semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu keterbatasan kita di dalam ruang dan waktu. Tapi kita memiliki iman di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, pada hari-hari ini saya mendengar berita, mungkin Bapak Ibu juga mendengar berita tentang kapal selam Titan yang hilang, Hayaru hilang, dan dinyatakan tidak muncul. Bagaimana kapal selam ini adalah kapal selam wisata. Kapal selam wisata ini adalah untuk melihat puing-puing kapal pesiar Titanic yang pada tahun 1912, ratusan tahun lalu tenggelam. Jadi ada satu perusahaan Ocean Gate, dia membuat wisata dengan kapal selam yang bernama Titan. Dia menyelam di kedalaman 4.000 meter atau 4 kilo dari permukaan laut. Kapal itu hilang kontak, akhirnya hilang. Dan ada persediaan oksigen itu sudah habis. Jadi operator di atas sudah menyatakan sudah pasti tewas semuanya ini. Penumpangnya ada 5 orang dan sebagian besar ada miliarder dari penumpang tersebut. Nah, untuk satu orang mereka harus membayar 3,5 miliar kira-kira sebagai kegiatan.
Saya berpikir mungkin jika mereka sudah selesai dalam wisata tersebut dan kembali ke darat, mungkin mereka akan bersenang ya, atau mungkin berbangga bahwa sudah sempat melihat puing kapal pesiar Titanic, dan itu mereka akan menjadi beberapa orang yang bisa mengalami hal tersebut. Tetapi akhirnya mereka semua tewas. Mungkin juga saya berpikir setelah mereka selesai ke darat, mungkin mereka besokannya akan merencanakan berpergian lagi ke negara lain, atau mungkin makan-makan bersenang-senang, mungkin juga seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu akan hari depan mereka tewas. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita boleh menyadari bahwa kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi akan masa depan. Apakah rasa kita baik-baik saja? Pasti nanti kita akan baik. Belum tentu, banyak tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada kisah Yusuf yang kita baca tadi di awal. Bagaimana Yusuf ketika pada masa remajanya dia dijahati oleh saudara-saudaranya, dia dijual, lalu juga difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Juga di dalam penjara dia sempat dilupakan oleh juru minuman yang diartikan mimpinya oleh dia. Tetapi dia tetap setia di dalam rencana Tuhan. Dia mengalami suka dan sengsara Bapak Ibu di dalam negeri Mesir itu. Dari mana kita tahu dia mengalami suka dan sengsara? Kita boleh lihat di dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Bisa kita relasi Bu Reni bacakan dulu untuk kita ya. Kejadian pasal 41 ayat 51. Yusuf memberikan manusia kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri sekarang. Ya, mantap, terima kasih Bu Reni. Nah, Bapak Ibu, dari nama ini anak Yusuf yang pertama Manasye, yang Yusuf mencerminkan kesukarannya, juga yang kedua anak kedua Efraim yang menyatakan mencerminkan kesengsaraannya. Secara tidak langsung Yusuf mengalami satu tekanan batin dalam kehidupannya yang dijalani di dalam Mesir. Meskipun dia punya kedudukan yang tinggi, tapi dia mengalami tekanan juga secara emosional, secara batinnya. Dia adalah anak kesayangan di mana hari tua Yakub boleh melahirkan Yusuf dari istrinya, tetapi Yusuf boleh belajar bisa melupakan tempat ayahnya. Tekanan banyak dialami oleh Yusuf, tetapi saya mencari-cari apakah Yusuf berkeluh kesah kepada Tuhan apa yang dialaminya, apakah dia bersungut-sungut, tidak didapati, saya dapati dia bersungut-sungut di dalam perjalanannya. Bahkan mungkin saudara-saudara boleh berkatakan hal yang jahat, tetapi Yusuf katakan bahwa Tuhan Allah lah yang semua mengatur kehidupannya. Bahwa masa awalnya mungkin dia tidak enak, dia tidak berpikir wah selamanya dia akan jadi budak. Tidak ya Bapak Ibu, tetapi dia ikuti proses, dia boleh menjadi alatnya Tuhan, menjadi pemimpin dalam Mesir di tengah kelaparan dipakai oleh Tuhan. Lalu yang kedua kita boleh lihat lagi di dalam wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Menurut kalau misalnya saya ngobrol saya besok berhubungan sama nih kita baca Bapak kemana. Nah, wanita 12 tahun ini mengalami pendarahan yang begitu lama, 12 tahun ya Bapak Ibu. Sudah banyak yang dihabiskan, dikuatkan oleh wanita ini. Dia tidak patah semangat. 12 tahun waktu yang lama ya Bapak Ibu. Tahun 2023, 12 tahun berarti 2011 ya. Kita beberapa ahli apakah sudah berkenalan, apakah sudah menjadi kekasih. 2011 sudah ya. Nah, sekarang sudah kita lihat hasilnya sudah ada Camille, ada Jens,
Bagaimana penyertaan Tuhan 12 tahun waktu yang lama. Tetapi wanita ini boleh dia tidak fokus pada apa yang dia alami pada saat itu. Wah, udah dah, saya akan kendaraan terus. Sudah habis juga, di tahun ketiga udah habis banyak juga nih. Tahun keempat, sudah habis juga ada sebuah ini itu. Tahun kelima ya udah lebih parah deh, udah kotor juga gitu. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap berjalan dengan imannya, dia berpindah dan menyamar ke Yesus. Meskipun dia belum Yesus nyatakan sembuh, tapi dia sudah merasa sembuh. Merasa sudah sembuh, baru saya katakan bagaimana sudah menyelamatkan dan sembuh dari penyakit dia. Tetapi dia tidak fokus dengan apa yang ada pada saat itu. Dia berpikir positif, dia terus menjalani kehidupannya. Dia boleh mengalami kesembuhan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ini juga yang penting buat kita di dalam, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Ini saya kasih berapa kali bacaan kita. 2 Korintus 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Ya, kita bantu. Terima kasih Bapak Alwi. Bapak Ibu, setelah kita melihat bagaimana Yusuf berhasil di dalam kehidupannya, boleh menjadi berkat, juga wanita itu boleh mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi perlu kita ingat, tetap semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita lihat bagaimana contoh tokoh yang ketiga, Rasul Paulus. Dia sudah berseru 3 kali kepada Tuhan. Dia sudah berdoa, dia sudah beriman pada Tuhan untuk melepaskan duri di dalam dagingnya. Tapi Tuhan katakan bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini juga yang harus kita ingat. Meskipun kita sudah berdoa, sudah bertindak, sudah beriman, tetapi belum ada jawaban dari Tuhan, atau mungkin Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan, seperti itu. Mungkin Tuhan memiliki rencana yang lain di dalam kehidupan kita boleh menerimanya. Segala kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik pada kita, anak-anaknya. Meskipun pada saat ini yang kita alami di dalam kehidupan ini kita tidak enak, kita mengalami pergumulan, tetap hingga pada akhirnya kita percaya bahwa kedaulatan Tuhan yang terakhir yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan menyerah, terus kita berdoa, kita beriman. Ingat tentang perubahan hakim yang alim. Meskipun hakim itu malas menadani wanita itu, tetapi akhirnya hakim itu mengabulkan juga apa yang wanita itu setiap hari datangi kepada hakim itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan kita semua boleh belajar bersama-sama bahwa kita tidak mengandalkan apa yang kita hadapi pada hari ini, tapi dengan iman percaya kita melakukan setiap hal sesuai dengan firman Tuhan, sehingga rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan melihat kita saat ini dalam keadaan yang nampaknya manusia lihat, dalam keadaan yang tidak enak, tidak baik, dan kita terus percaya rancangan Tuhan selalu lebih baik. Dan juga ingat, jika kita pada saat ini dalam keadaan yang baik, pada saat yang berkecukupan, kita bahwa ingat juga bahwa semuanya tidak boleh kita
Tuhan, saya undang untuk singer supaya memantapkan hati kita, iman kita, yang menjadi ungkapan kita kepada Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tempatnya berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Nanti sebentar kita akan masuk di dalam doa. Kita dengarkan firman Bapak Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami boleh menghadiri kepada-Mu dengan penuh sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Amin. Terlebih Tuhan Yesus, kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, hendaknya dalam setiap rencana kami harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, bagaimanapun keadaan kami hari ini, baik dalam keadaan baik ataupun keadaan yang kurang baik, kami yakin kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah kedaulatan dan ketetapan-Mu Tuhan boleh selalu menjadi pegangan kami di tengah kehidupan kami ini ya Tuhan, sehingga kami tahu kami selalu dalam lindungan-Mu. Berkati hamba-Nya Bapak Pelki ya Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, pelayanan Tuhan, keluarganya, kami serahkan kepada-Mu. Kami juga menyerahkan kami semua Tuhan, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami juga mengalami banyak pergumulan dan kerinduan. Kami serahkan kepada-Mu. Juga serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga nama-Mu, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang sudah layan kaki Tuhan, kita menunaikan persembahan kita buat Tuhan untuk kepentingan Tuhan tempat ini. Persembahan pertama, kedua kakak prakas dan kotak pembangunan. Kita mau pujian Allah baik tiap waktu.
waktu musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita buat Tuhan. Allah baik, tiap waktu Dia berikan lagu di hatiku. Allah baik, tiap waktu di dalam gelap terbitlah terang. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Allah baik, Allah baik, tiap waktu. Nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan membacakan untuk jadwal ibadah gereja kita sepekan ke depan. Untuk hari Rabu 28 Juni jam 7 malam kita akan mengadakan doa Biston di tempat ini dengan pujian Ibu Helen, firman Tuhan dan oleh Bapak Felgi, dan Suwiting juga dimulai jam 7 malam. Dilanjutkan hari Minggu 2 Juli kita akan adakan kebaktian anak di tempat ini dimulai jam 8.30 dengan pujian Ibu Deborah, kelas media Bapak Valino, dan kelas pratama Ibu Deborah. Dilanjutkan jam 10 kita akan mengadakan ibadah raya dan perjamuan kudus, worship leader dari Bapak Valino, singer Ibu Helen dan Ibu Reni, LCD Ibu Deborah, kolektan pertama Ibu Vivi, dan kolektan kedua Ibu Widianti. Dan laporan penerimaan persembahan 18 Juni 2023 untuk persembahan pertama 380.000, persembahan kedua 250.000, persembahan 395.000, dan amplop pembangunan 180.000. Diberitahukan untuk semua panitia retret, selesai ibadah kita akan mengadakan rapat untuk membahas beberapa hal yang harus kita bicarakan dan diputuskan bersama. Terima kasih. Dan sebentar. Diberitahukan untuk ibadah kaum pria dan wanita pada bulan Juli akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat, hari Jumat ya, saudara. Jika tidak ada lagi, kita mengundang untuk Kakak Mile didoakan oleh Bapak Gembala.
Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kau memberikan dalam hati, pikiran dan kehidupannya. Jika dia menghadapi persoalan di masa yang akan datang, di masa remajanya, di masa mudanya, di masa pernikahannya, di masa dia menjadi orang tua, engkaulah satu-satunya pertolongan yang diandalkan dalam kehidupan. Sementara kami hamba-hambamu akan menumpahkan tangan dalam kehidupan. Kiranya berkat kasih karunia anugerah yang daripadamu boleh kami curahkan dan melimpahkan dalam kehidupan. Sebab dia sungguh-sungguhnya berharap dan mau meminta pertolongan kepada-Mu. Milen diberkatilah kesehatanmu. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kuasa dan kepintaran daripadamu kepadamu. Sehingga melalui hidupmu, apapun yang kau kerjakan boleh berhasil bersama dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatunya kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang, Terima sekarang. ku terima sekarang, Katakan ku terima sekarang Tuhan. ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat untuk ibadah-Mu hari ini. Pelayanan musik, pujian, LCD, doa pelekar, singer WL, jemaat-Mu, para pekerja, umat warga-Mu, dan para pelayan-Mu di tempat ini. Baik koletan pertama, kedua, kotak kas maupun kotak pembangunan. Demikian juga untuk kotak sound system. Dalam nama Yesus kami berkati. Sehingga apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Firman-Mu sudah ditaburkan dan Kau mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa hanya berpadanan dengan firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama boleh dipuji dan dipuji. Kau berkati Ibu Ami, Ibu Ibu Lukas, Ibu Ayu, Ibu Nyonyo, Lina, Ibu Yaya, Reni, dan Ibu Caca, menyertai dan berkati kehidupan mereka. Pakai juga hidup mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Serahkan juga Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala penyakit yang telah sudah Kau angkat, tinggal pemulihan, dia boleh kembali berjalan dengan sehat, sebab itulah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami serahkan sepekan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bristol hari Rabu kami serahkan tangan-Mu, berkati yang mau yang melayani. Demikian juga ibadah perjamuan kudus pada tanggal 2 Juli yang akan datang.
kami serahkan dalam tangan-Mu. Pelayanan musik pujian LCD Doa Pelekan Singer WL Jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat Bapa-Mu, dan para pelayan-Mu di tempat ini untuk melayani pejabat Yesus dalam nama Yesus kami berkati. Hingga apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil. Terima kasih Bapak. Yang percaya juga Engkau sudah berkati kami semua para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam kesempatan hari ini, musik pujian LCD Doa Pelekan. Kami percaya Engkau sudah berkati kehidupan kami yang pribadi. Berkati juga opsi berstadion. Bagi hidup mereka juga untuk kepujian-pujian besar. Berkati juga Rodi dalam pekerjaannya, berkati juga Ferdi dalam kesehatannya, hingga melalui kehidupan kedua orang ini dalam boleh. Kami serahkan juga keluarga Bapak Tio ke dalam tangan. Peninggalan Engkau memanggil dia pulang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkati istri, anak-anak dan cucunya. Biarlah mereka boleh mengingat Engkau dan boleh hadir beribadah di minggu yang akan datang. Yang kehidupan kerohanian mereka semakin bertumbuh dan bertambah untuk kepujian kemuliaan yang besar. Jika sebentar kami rapat untuk persiapan retreat gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin rapat ini biar semua boleh berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil karena Engkau lah yang menolong. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Terlebih lagi pelayanan vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus. Sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil. Bangsa dan negara kami boleh terlepas dari dalam dosa komunisme. Kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, hamba-Mu dan para pelayan-Mu di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Yang sakit kami sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan, yang tidak sepakat, yang lemah berikan kekuatan dan mempunyai kekurangan kelimpahan. Dalam nama Yesus Kau kirim pada tentara-Mu yang mendapatkan selaksa dunia. Turun ke sana untuk menyertai, memberkati, menolong dan melindungi umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu karena Engkau sudah beriman sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Sementara kami tinggalkan tempat ini setelah kami sepanjang perjalanan. Dan kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang, sore hingga malam hari ini ke Allah yang Maha. Segala perkara, segala kesesakan dan segala apapun yang ada dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami taruh di bawah kaki-Mu, kami tidak mau memikulnya sendiri. Biarlah Engkau campur tangan, sehingga apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami menjadi kebaikan. Yang melalui kehidupan kami, nama boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntutan Allah kuasa tulis penyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.